Hello Technolovers, sebagai pemilik kekuatan militer terkuat di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki beragam persenjataan mutakhir. Salah satunya adalah helikopter tempur yang canggih. Alutsista milik Tentara Nasional Indonesia atau TNI semakin canggih dan modern, termasuk helikopter tempur. TNI tak hanya punya jet tempur, tapi juga punya heli tempur yang mematikan bagi musuh. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa anak bangsa yang turut andil dalam pembuatan helikopter tempur. Nah, berikut adalah jenis helikopter tempur yang dimiliki Indonesia. Helikopter Super Puma Family masih dalam kategori Heavy Class Helicopters. Helikopter tempur ini sudah diproduksi sejak 6 tahun berdirinya IPTN, sekarang PTID, dan di bawah lisensi Airbus Helicopter. Sebagian besar dipakai untuk pasukan udara Indonesia. Dalam pengembangan teknologi pada helikopter ini, PTDI dan Airbus Helicopter memproduksi versi terbaru, Super Puma Family. Di antaranya ada AS332C1E, H225 atau EC225, dan H225M atau EC725. PTDI juga memasok tailboom dan fuselaga untuk MK2, plus Puma Family EC225 dan EC725. Konfigurasi semua versi helikopter dalam Super Puma Family selain digunakan untuk keperluan misi militer yang cukup high-rise, namun juga public service seperti urusan kenegaraan. Helikopter serbu AH-64E Apache dilansir dari laman Dinas Kelalaian Angkatan Darat, dislike.tniad.mil.id, helikopter serbu AH-64E Apache memiliki kemampuan lebih dibanding Apache model sebelumnya. AH-64D, sebagai informasi, Singapura terlebih dahulu melengkapi angkatan bersenjatanya dengan 20 unit AH-64D Apache Longbow sejak tahun 2006. Sejatinya AH-64E adalah seri AH-64D Apache Longbow Block 3, yang kemudian oleh Boeing diberi kode sebagai AH-64E Apache Guardian, dan dirilis perdana pada 2012. Salah satu yang paling menonjol dari AH-64E Apache Guardian adalah adopsi mesin baru, yakni menggunakan sepasang mesin T700GE701D dari General Electric, yang mempunyai kekuatan lebih besar dari mesin AH-64D, yakni 1994 SHP atau 1487 kW. Transmisi mesin pun diubah menjadi kaup dengan tenaga ekstra. Alhasil, kecepatan maksimum AH-64E bisa mencapai 300 km per jam. Sementara AH-64D kecepatan maksimumnya 293 km per jam. Meningkatnya kecepatan pada AH-64E juga berkat penggunaan material komposit baru pada baling-baling. Helikopter ini juga bisa membawa gabungan persenjataan lain seperti AGM-114 Hellfire dan pod roket Hydra 70 di 4 hardpoint pada pangkal sayap. AH-64E Apache merupakan helikopter penyerang utama bagi Angkatan Darat Amerika Serikat dan pengganti helikopter serbu AH-1 Cobra. Apache AH-64E dibekali teknologi dan kemampuan yang super canggih seperti radar longbow dan multi-target acquisition and destination system atau MTADS. Radar longbow adalah sistem radar yang ada di baling-baling Apache. Sistem radar ini memiliki radar kandal, tembak, dan radar identifikasi frekuensi. Sistem radar ini memiliki radar kendali tembak dan radar identifikasi frekuensi. Persenjataan yang digunakan adalah peluru kendali AGM-114 Hellfire, roket Hydra 70, M92 Stinger, M9 Sidewinder, dan Canon M230. Helikopter Black Hawk. Helikopter Black Hawk dipersenjatai dengan 2 kali GAU, 19 galting senjata, 70 mm atau 2,75 in, Hydra 70 roket, dan AGM-114 Hellfire laser yang dipandu rudal dengan mesin 2 kali General Electric T700 GE701C Turbo Shaft. Helikopter Black Hawk dapat melaju dengan kecepatan maksimum 159 kT atau 183 mph, 255 km per jam. Alhasil, kecepatan maksimum AH-64E bisa mencapai 300 km per jam, sementara AH-64D kecepatan maksimumnya 293 km per jam. Helikopter Mi-35P. Sebagai heli serang, Mi-35P TNI AD dilengkapi dengan roket S-8 kaliber 80 mm. Heli juga dilengkapi pelontar shaft atau flare untuk mengecoh rudal dan kanon GSH-30 kaliber 30 mm
Serta yang paling menakutkan adalah rudal anti-tank 9M120 Ataka atau AT-9 spiral dalam kode NATO yang mampu menghajar sasaran seperti tank dan panser musuh dari jarak 8 km serta bersifat fire and forget. Rudal ini memiliki kemampuan sulit di jamming, sodokan perang elektronika sehingga tingkat perkenaan ke sasaran lawan sangatlah tinggi. Helikopter AS-565MB Panther anti kapal selam. Helikopter AS-565 sangat ringan karena mempunyai bobot maksimum saat take off hanya 4,3 ton. Bodi helikopter merupakan kombinasi glass fiber yang diperkuat Nomex untuk menambah daya tahan dan sekaligus mengurangi berat helikopter. Nomex juga dikenal sebagai bahan tahan api. AS-565 Panther disokong dua mesin turboshaft Turbomeca Ariel 2C. Masing-masing mesin mempunyai kekuatan 635 kW. Dengan mesin ini, Panther memiliki performa yang dapat diandalkan dalam kondisi apapun, termasuk panas dan di ketinggian. Panther memiliki daya jangkau deteksi keberadaan kapal selam musuh yang lebih luas, sebab helikopter ini memiliki Daping Sonar L3 Ocean System DS-100 Helicopter Long Range Active Sonar atau HELRAS. Sebagai penghancur kapal selam, helikopter ini dilengkapi dengan dua torpedo. Jenis torpedo yang dapat dibawa adalah MK-46 dari Amerika Serikat, dapat menjadi bagian dari ASROC atau Anti-Submarine Rocket. Dan ranjau Captor yang menggunakan sensor khusus yang akan melepaskan torpedo ketika mendeteksi musuh dan torpedo jenis A244. Helikopter ini juga memiliki stabilitas yang baik untuk mendarat di atas kapal perang. Selanjutnya, helikopter Panther AS-565 dilengkapi dengan mesin ganda Turbomeca Ariel 2C Turboshaft yang mampu terbang dengan kecepatan maksimal 306 km per jam atau 165 knot. Helikopter ini mampu mencapai ketinggian maksimum hingga 5.865 meter atau 19.242 kaki dengan rate diklaim 8,9 meter per detik. Selain itu, helikopter Panther AS-565 juga dibekali dengan sejumlah persenjataan, antara lain senjata meriam M621 20mm, roket 68mm atau 70mm, rudal, Matra Mistral udara ke udara rudal, AS-15TT rudal anti permukaan, hot rudal anti tank, MK-46 atau Whitehead A244 anti kapal selam torpedo. Helikopter Panther AS-565 dilengkapi rudal jarak jauh dengan durasi terbang selama 4 jam. Helikopter Panther AS-565 termasuk dalam kelas helikopter medium. Helikopter ini dapat melakukan misi Over the Horizon Targeting atau OTHT dengan membawa rudal jarak jauh, sehingga efektif sebagai anti-surface warfare atau ASU. Ketahanan terbang helikopter Panther AS-565 mencapai waktu 4 jam dengan kecepatan medium 140 km per jam. Helikopter AKS Panther AS-565 juga memiliki sistem pengendalian otomatis atau full autopilot, yang mana helikopter ini mampu melaksanakan manuver taktis melalui sistem yang ada tanpa dikendalikan langsung oleh penerbang. Helikopter tempur EC-725. TNI Angkatan Udara atau AU memiliki alat utama sistem persenjataan atau alutsista helikopter Full Combat SAR Mission EC-725. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, kemhan.go.id, EC-725 merupakan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia atau DI. Helikopter EC-725 tak lain adalah seri terakhir dari keluarga Super Puma yang diklaim telah terbukti ketangguhannya dalam medan pertempuran. Helikopter Full Combat SAR Mission EC-725 dapat digunakan untuk berbagai macam misi, seperti Troops Transport, Search and Rescue atau SAR. Selain itu, helikopter EC-25 juga dapat digunakan untuk bertempur karena dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Helikopter Full Combat SAR Mission EC-725 telah tersertifikasi Sea State 6 dan memiliki pelampung di bagian bawah untuk kondisi emergensi yang mengharuskan mendarat di laut atau perairan. Pelampung ini dapat berkembang secara otomatis pada kondisi emergensi dengan kecepatan pesawat terbang 150 knot. Helikopter Full Combat SAR Mission EC-725 dilengkapi dengan Light Spectrolab SX-16FP dan hoist untuk mencari dan mengevakuasi korban. Demikian juga dilengkapi Forward Looking Infrared Camera atau FLIR untuk mendukung operasional pada segala medan dan kondisi. Helikopter EC-725 mulai diproduksi pada 2012. Helikopter EC-725 memiliki kabin luas dan fleksibel yang dapat mengangkut maksimum 29 personil atau beban maksimum hingga 11 ton. Memiliki visibilitas yang sangat baik untuk melihat ke bawah dan ke samping.
Diberitakan Kompas.com 4 Desember 2015, PT DI mulai memproduksi helikopter EC-725 pada 2012. Helikopter EC-725 memiliki dua mesin turbo Mecha Makila 2A1 yang dapat menghemat biaya perawatan dan konsumsi bahan bakar. Hebatnya, dua mesin tidak mengakibatkan suhu mesin semakin tinggi, sehingga meminimalisir resiko ditembak musuh yang menggunakan pendeteksi panas. Sementara itu, dilansir dari laman tniau.mil.id, helikopter EC-725 merupakan pesawat multifungsi yang dapat dioperasionalkan untuk mendukung tugas-tugas TNI AU, diantaranya untuk membawa pasukan, dukung logistik, serta untuk mendukung tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Itulah tadi deretan helikopter tercanggih milik TNI. Bagaimana menurutmu? Kira-kira masih ada nggak ya yang belum kita bahas helikopter TNI saat ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Bye!